Baik, pada pekan lalu kita sudah mempelajari beberapa macam jenis representasi data, beberapa macam grafik-grafik untuk mendeskripsikan data yang kalian punya ya. Setidaknya ada 7 jenis dasar. Tidak 7 ini itu dasar ya. Bisa jadi ada pengembangan-pengembangan diagram-diagram yang lainnya yang mungkin nanti akan kalian ketahui. Tapi ini adalah 7 dasar saja yang lumayan sering kita temui ya pada kehidupan sehari-hari untuk membaca data statistik. Di antaranya kalian sudah belajar mengenai ini ya yang paling banyak itu adalah bar chart atau diagram batang ya. Diagram batang, kalian juga sudah mempelajari bagaimana kita memperhitungkan beberapa parameter statistik dasar seperti rata-rata ya, range, ada median, ada kuartil 1, kuartil 3, kuartil 2 atau median ya sama. Untuk data yang genap maupun yang ganjil, kalian juga sudah mempelajarinya. Ada juga modus. Nah, selain diagram batang, ada diagram garis, ada juga diagram pie atau donat ya, ada diagram piramid, ada piktograf, nah ada dot plot dan juga box plot. Nah, ini merupakan jenis representasi data yang mendeskripsikan persebaran ya, persebaran data. Di mana untuk dot plot ini kita bisa melihat nih, misalkan nilai suatu mata kuliah XYZ gitu ya. Nah, kita klasifikasi mata kuliah nilai tersebut. Misalkan setiap jarak 20 ya. 0 sampai 20, 20 sampai 40 dan seterusnya sampai 80 sampai 100. Nah, lalu di sumbunya kita lihat tuh ada keterangan frekuensi atau jumlah data. Ya. Misal kita lihat di sini nih, yang nilainya 0 sampai 20 itu ada satu orang gitu ya. Kalau yang nilainya 20 sampai 40 ada 3 orang seperti itu. Frekuensi adalah jumlah data. Nah, bisa kita gunakan dot plot ya untuk mendeskripsikan persebaran data. Bisa juga kita menggunakan box plot. Nah, di mana untuk box plot ini, untuk box plot ya, kita bisa melihat nilai minimal dan maksimal dari persebaran data tersebut. Nih, minimalnya, misal kita lihat nih ya, 15 gitu ya nilai minimalnya. Lalu nilai maksimal itu adalah 97. Nah, untuk diagram box plot, persebaran datanya itu kita hanya bisa melihat secara kualitatif, di mana nih untuk nilai dari 50 sampai 80 itu bentuknya seperti box ya, atau kalau kita ibaratkan tulang dan daging, ini bentuknya kayak daging gitu, berisi. Nah, maksudnya berisi itu tuh datanya banyaknya ngumpul di situ gitu ya. Sementara kalau bisa misalnya kita lihat nih 15 sampai 50 itu garis ya. Kita istilahkan dengan tulang. Nah, tulang itu nggak ada dagingnya ya. Nah, di sini berarti datanya tidak terlalu banyak dari area 15 sampai 50 seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat persebarannya secara kualitatif saja gitu ya untuk box plot ini. Namun kita bisa melihat secara jelas nih nilai rata-ratanya itu 68 ya. Bisa kita lihat nilai rata-rata, nilai minimum dan juga nilai maksimumnya. Nah, untuk dua hal ini itu sebenarnya kita menggambarkan data yang sama ya, tapi penyajiannya yang berbeda. Bisa disajikan melalui dot plot atau box plot. Nah, kuncinya yang mana yang mau kita tonjolkan. Kalau kita mau menggunakan dot plot, ini yang nomor 6 ya, yang ini berarti kita menunjukkan frekuensinya. Ya, jadi kita bisa melihat nih untuk setiap kategori berapa orang sih, gitu ya. Bisa kita lihat secara langsung frekuensinya. Sementara untuk box plot kan nggak bisa ya. Ini berapa orang nih yang di daerah 50 sampai 80, ada berapa banyak data. Kita nggak bisa. Kita hanya tahu secara kualitatif saja. Intinya banyak data yang ada di yang tersebar di antara 50 sampai 80 seperti itu. Nah, itu menggunakan dot plot ya kalau misalnya kita mau menonjolkan data frekuensi. Sementara kalau kita mau menonjolkan data nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata, itu kita menggunakan
box plot ya, karena bisa kita lihat secara langsung nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai rata-ratanya. Kalau di dot plot kan nggak tahu ya, berapa nih rata-ratanya kan, nggak bisa kita terka secara langsung gitu ya, kira-kira doang paling, kayaknya di sini deh. Gitu, tapi angkanya berapa kan nggak tahu. Nah, itu adalah dot plot dan box plot. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya. Satu lagi jenis diagram dasar yang banyak kita jumpai. Yang 8. Nah, ini diagram radar. Radar chart. Radar chart. Belum kan ya? Bentar, saya cek dulu. Ya, belum dibahas. Oke. Nah, ini radar chart. Jadi radar chart ini mungkin kalian nih adik-adik yang suka main game Evolution Soccer gitu ya, atau FIFA nih ngerti nih, tahu nih. Nih misalkan ada seorang pemain sepak bola, kita mau melihat performa dari pemain tersebut ya. Kita jabarkan performa pemain tersebut tuh melalui radar chart. Misalkan satu pemain sepak bola gitu ya, pemain sepak bola kita mau mengukur performa dia. Nah, performanya apa saja? Misalkan yang pertama nih. Yang pertama itu gimana sih tekniknya gitu ya. Gimana teknik sepak bolanya bagus atau enggak gitu ya. Misalkan kriteria yang kedua itu speed misalnya ya. Speed. Terus kriteria yang ketiga stamina. Terus kriteria yang keempat, apalagi nih biasanya sepak bola apa yang di defense ya. Defense. Terus dribble misalnya ya. Dribble itu udah masuk ke teknik. Apalagi nih? Stamina, defense, attack ya. Attack dulu. Nah, satu lagi misalnya durability, ya bukan durability apa? Body misalnya ya. Atau toughness, ketangguhan badan misalnya. Nah, jadi ngegambarinnya itu kita punya skala nih, di mana mula-mulanya tuh di tengah ya. Nah, ada skalanya. Kalau 1 ya kecil nilainya ya. Kalau 2 semakin besar, misalnya sampai 10. Nah, misalkan siapa ya ini? Halan yang lagi naik daun. Halan. Oh, tekniknya lumayan bagus. Anggaplah tekniknya nilainya 6 gitu ya. Speednya oh bagus nih, speednya 8. Stamina lumayan juga nih, 8 misalnya. Defense biasa aja. Attack-nya bagus banget, 9. Nah, toughness-nya juga bagus nih. 8 misalnya ya. Nah, jadi kita hubungkan nih. Gitu ya. Wah, hampir semuanya bagus ini. Nah, kita hubungkan seperti itu. Oh, dari sini kita tahu bahwa pemain tersebut unggulnya di mana nih? Oh, unggulnya dari ketangguhan badan gitu ya, dan juga serangan bagus gitu. Kurangnya di mana? Oh, defense sama stamina-nya kurang bagus, sama teknik seperti itu ya. Ini adalah radar chart, salah satu contoh radar chart. Halan performance. Halan tuh 2 A-nya ya? Iya, Pak. Performance. Nah, misal seperti itu ya. Jadi radar chart ini dia berfungsi untuk to describe the performance jadi performa of any subject. Jadi dari subjek apapun ya, bisa orang, bisa tim, bisa organisasi, bisa perusahaan gitu ya. Any subject. Jadi subjek ini bisa orang ya. Ini bisa orang, bisa
person bisa tim atau organisasi ya. Nah, anggaplah misalnya ini kita mau menilai suatu performa suatu organisasi gitu ya. Suatu organisasi, misalnya divisi, misalkan dalam suatu ini ya, dalam suatu perusahaan, kita mau menilai nih salah satu divisi dalam perusahaan tersebut. Divisi kan ada banyak ya, misalkan divisi produksi, ada divisi marketing gitu ya, ada divisi produksi, divisi marketing, ada divisi human resource development misalnya seperti itu. Kita mau melihat nih, kita mau mengukur performa dari misalkan divisi produksi gitu ya. Apa aja nih yang mau kita ukur? Misalkan yang pertama adalah teamwork. Nah, misalkan teamwork gitu ya. Terus ini misalkan kalau karyawan tuh yang dilihat biasanya gaji ya, salary and bonus misalnya ya. Bonus. Nah, terus apalagi misalkan teamwork, salary and bonus, achievement. Ini apa saja, pokoknya achievement ini adalah penghargaan yang sudah organisasi tersebut capai gitu ya. Achievement. Terus misalkan teamwork, salary, achievement. Anggaplah ini work balance ya. Seimbangan kerja. Kalau misalnya kerjanya terlalu banyak maksudnya liburnya sedikit kerja aja terus gitu, itu kan nggak balance ya, atau terlalu banyak waktu kerjanya gitu dibandingkan waktu istirahatnya, makanya jadi stres. Nah ini bisa dilihat juga dari work balance. Kalau terlalu banyak kerja stres. Nah misalkan dua lagi dari sebuah organisasi, kita lihat cash flow-nya. Cash flow. Jadi apakah pemasukan itu dengan pengeluaran perbandingannya bagaimana gitu ya. Kalau misalnya pemasukannya jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran, berarti performanya bagus gitu ya. Kalau misalnya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, berarti kurang bagus performanya. Seperti itu. Satu lagi misalnya mengenai undang-undang ya, undang-undang pekerjaannya ini regulation. Nah, apakah organisasi tersebut itu sudah menjalankan regulasi-regulasi sesuai undang-undang pemerintahan atau tidak gitu ya. Misalkan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Kayak misalnya bahwa apakah si pekerja-pekerja tersebut itu dipekerjakan dengan upah minimum atau bagaimana gitu ya. Apakah pekerja-pekerjanya di sana sudah sesuai dengan waktu cuti gitu ya, waktu cuti maksimal berapa gitu ya. Terus apakah diberikan THR, itu kan semua diatur lewat undang-undang ya atau regulasi. Nah, kita mau ukur nih perusahaan tersebut apakah performanya bagus atau tidak misalnya ya. Secara teamwork, oh ternyata teamworknya biasa aja misalnya ya, individualis, cenderung individualis. Nah, misalkan untuk salary, gaji, wah lumayan bagus nih. Gitu ya. Terus achievement juga lumayan. Achievementnya lumayan tapi tidak terlalu bagus. Nah, work balance-nya kecil sekali, misalnya terlalu banyak lembur atau gimana ya. Cash flow juga biasa aja misalnya. Regulation biasa aja gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, baiklah seperti ini. Nah, kita bisa tahu ya di sini keunggulannya apa, kelemahannya apa.
Nah, di sini kelihatan banget ya kelemahannya itu di work balance. Oh, terlalu banyak overtime atau terlalu banyak lembur gitu ya, sehingga keseimbangan antara kerja dan istirahatnya kurang bagus. Tapi dari segi gaji itu lumayan bagus gitu ya, dari segi gaji. Misal seperti itu. Ini adalah radar chart. Jelas ya? Ini misalnya organization performance. Jelas gak? Pernah ya, pernah lihat grafik seperti ini? Pernah lihat gak? Pernah, Pak. Nah ya. Nah, jadi ini bisa digunakan pada apa saja ya, subjek apa saja, tidak harus orang, bisa tim, bisa organisasi juga. Oke? Udah belum nyatetnya? Bentar, Pak. Ya, silahkan. Takutnya Bentar, karena Pak. Belum beres, Pak. Harusnya. ya kalau online ini saya nggak tahu nih kalian udah atau belum nyatetnya. Bilang aja ya kalau kecepatan atau oh Pak ini belum nyatetnya Pak, tolong kembali lagi ke belakang. Bilang aja ya, nggak apa-apa. Oke? Udah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, ini masih introduction ya. Masih introduction. Kita beralih ke bab berikutnya. Ini mengenai basic of data distribution. Basic of data distribution. Nah, saya pernah cerita ke kalian bahwa nilai rata-rata itu merupakan nilai yang merepresentasikan dari suatu kelompok ya, nilai rata-rata. Nah, ini saya mau memperlihatkan 3 data yang benar-benar berbeda sifatnya ya. Tapi kalau dilihat dari rata-rata itu sama gitu. Jadi distribusinya benar-benar berbeda, tapi rata-ratanya sama. Nah, jadi kita tidak bisa menyamaratakan hanya dengan nilai rata-rata saja. Misalkan ya, ini yang kita gampang contohnya, itu misalkan nilai dari 3 kelas yang berbeda ya, nilai mata kuliah dari 3 kelas yang berbeda. Anggaplah ada 3 kelas nih, ada kelas A, kelas B, dan kelas C.
Misalkan ya, ini adalah kelas A. Kelas B, kelas C. Nah, masing-masing kelas itu ada, anggaplah ada 11 mahasiswa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, masing-masing kelas itu ada 11 mahasiswa. Di mana untuk kelas A misalnya ya, ini saya tabulasikan dulu biar rapi. Bentar. Nah, yang pertama itu adalah grade-nya ya. Grade. Ini agak susah lurus. Oke lah. Grade. Nah, untuk kelas A misalnya ya, dari 11 mahasiswa ini, misalkan ya, nah ini untuk yang kelas A ini, misalnya setiap mahasiswanya itu nilainya berbeda. Ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ke 1. Nah, jadi terdistribusi merata gitu ya. Jadi ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 10, 20, dan seterusnya sampai 100. Jadi setiap mahasiswa berbeda-beda nilainya. Itu untuk kelas A. Sementara untuk kelas B berbeda karakteristiknya. Nah, ini kelas A, ini kelas B. Grade. Ini kelas C. Oke, ini kelas B ya, grade. Nah, untuk kelas B ini cenderung dia itu nilainya tuh mirip-mirip ya. Cenderung nilainya mirip-mirip. Banyak yang nilainya 50. Misalkan yang nilainya 50 itu ada 6 orang gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Ada 6 orang atau bahkan 7 lah. Nah, ada yang nilainya 55, ada yang nilainya 45, ada yang nilainya 60 gitu ya, atau 65. 65, ada yang nilainya 3. Ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah ya. Pas 11. Nah, seperti itu. Jadi berbeda ya untuk kelas A dan kelas B. Kalau kelas A tersebar merata, kalau kelas B itu numpuk, nilainya tuh nggak terlalu beda jauh ya antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain. Ya ada yang beda, cuma nggak banyak gitu. Walaupun beda juga nggak jauh-jauh banget bedanya gitu ya untuk yang kelas B. Nah, sementara untuk kelas C ini benar-benar berbeda jauh ini karakteristiknya.
Jadi kelas C ini seolah-olah ada dua kubu. Ada kubu yang nilainya 0 gitu ya, 5 orang nih. Ada yang nilainya 50, nyempil 1. Sisanya 100 semua nih. Wah, ekstrim. Ada yang kubu ekstrim kanan, ada kubu ekstrim kiri. Nah, seperti ini. Ini untuk kelas C. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan, misalkan kita gambarkan melalui dot plot ya, kelas A dan kelas A, kelas B dan kelas C ini. Kita gambarkan melalui dot plot misalnya. Ini silahkan kalian catat dulu ya, ininya, nilai-nilainya. Ya, sambil kalian nyatet, ini coba kalian kalau misalnya hitung berapa nilai rata-ratanya X bar untuk kelas A gitu ya. Coba kalau misalnya kalian hitung berapa? Semuanya dijumlahin, dibagi dengan 11. Ini kayaknya 50 ya, kayaknya. Coba dijumlahin. Sama ya untuk kelas B dan juga kelas C. Kita coba hitung rata-ratanya. Ini saya mau nunjukin. Rata-ratanya ini sama nih harusnya. Tapi kan karakteristik kelasnya beda ya. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Dibuktikan dulu coba. Berapa nilai rata-ratanya? Apakah betul 50? Yang kelas A Yang itu kelas A. 50. 50 pas ya. Iya, Pak. Yang kelas A 50. Yang kelas B? Ini yang 50 pas nilainya ada 7 orang ya. Ini 7. Yang kelas B 50 juga, Pak. 50 juga. Yang kelas C harusnya sama 50 juga. Iya, Pak, sama kelas C juga. Sama ya, 50. Nah, kita lihat ya, rata-rata untuk kelas A, kelas B, dan kelas C itu sama percis. Sama percis. Nah, kita akan pelajari bahwa kalau menggunakan nilai rata-rata kita tidak bisa membedakan. Lalu apa? Menggunakan nilai apa nih untuk membedakan kelas A, kelas B dengan kelas C? Kita gambarin dulu distribusinya. Distribusinya kita gambarkan menggunakan dot plot ya. Nah, ini untuk kelas A. Ini untuk kelas B. Atau nanti deh, kita copy paste aja biar enak. Nah, ini adalah frekuensi ya. Frekuensi ini adalah nilai. Yang pertama kategori nilai 0 sampai 2. Selanjutnya 21 sampai 40. Lanjut 41 sampai 60. Lalu ini 61 sampai 80. Terakhir 81 sampai 100. Nah, kita copy aja ini. Terakhir di sini. Oke, nah ini untuk kelas A ya. Kelas A, ini kelas B. Ini kelas C. Kita lihat nih kelas A dulu ya. Yang nilainya 0 sampai 20 ada berapa orang? Ada berapa mahasiswa? Yang nilainya 0 sampai 20. Coba lihat. 0 sampai 20 berapa orang? 3 orang, Pak. 3 orang ya. Ini nih. Ini ya, ada 3 orang ya. Kita tuliskan 3 titik. 1, 2, 3. Untuk yang 21 sampai 40. 2 orang, Pak. 2
2 ya. 2 orang. Tuliskan 2. Untuk yang 41 sampai 60, 2 orang juga ya. Nih. Iya Pak, 2 orang. 2 orang. Nah, 61 sampai 80 juga sama ya. Tuh, 2 orang. Yang 70 dan 80 ya. Nah, ini terakhir ini yang 81 sampai 100. 2 orang juga. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, cenderung merata. Jadi hampir semua kelompok nilai itu ada ya, ada frekuensinya. Hampir sama frekuensinya. Nah, bedanya yang di sini doang ya, karena emang jumlah datanya ganjil, jadi ada salah satu kelompok yang lebih. Nah, untuk kelas B, kita lihat nih, yang nilainya 0 sampai 20 ada nggak? Nggak ada ya. Yang nilainya 0 sampai 20, nggak ada. Yang nilainya 21 sampai 40 ada nggak? Nggak ada Pak. Ada nih satu orang, 21 sampai 40 ya. Nih satu orang nyempil. 21 sampai 40. Nah, kalau 41 sampai 60 ada banyak nih. 41 sampai 60. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Masuk, 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 masuk. Berapa nih? Semua, hampir semuanya aja ya, dikurangi 2. Berarti 11 dikurangi 2. Ada 9. 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 data yang nilainya 41 sampai 60. Ini 61 sampai 80 ada 1 ya. Nilainya 65. Nah, tuh kelihatan banget ya beda distribusinya dari kelas A dan kelas B. Untuk kelas A hampir merata gitu kan, setiap nilai ada. Untuk kelas B ini numpuknya di tengah. Numpuknya di tengah. Nah, untuk kelas C gimana? Wah, ini ada 2 kubu ya. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ada yang nilainya 0, ini nggak pernah masuk kuliah. Nggak pernah masuk kuliah. Ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nilainya 50 ada 1 yang nyempil nih di sini. Yang nilainya 100 ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa ini tiga-tiganya kelas A, kelas B maupun kelas C itu sama-sama ya, nilai rata-ratanya ada di 50 nih. Ini X bar A, X bar untuk kelas A itu 50. Nah, ini X bar untuk kelas B. Itu sama 50 ya. Kelas C juga sama nih di sini. X barnya ada di 50. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat ya, ini distribusinya itu tuh ini cenderung merata ya, cenderung merata untuk yang kelas A. Hampir sama lah, bedanya di awal doang. Nah, untuk kelas B ini mirip kayak jarum gitu kan. Kayak jarum. Nah, distribusinya. Untuk kelas C ini kayak apa ya? Ini turun gunung terus lama-lama naik lagi gitu. Nah, jenis distribusinya berbeda, kelas A, kelas B maupun kelas C. Nah, karena kita udah tahu distribusinya berbeda, maka dari itu kita bedakan kelas A, kelas B, dan kelas C melalui persebarannya atau distribusinya. Kita mengenal 2 parameter di sini. Yang pertama adalah itu parameter that describes the data distribution. Yang pertama itu adalah average deviation.
DR, average deviation. Nah, DR ini secara perumusan, saya tulis rumus aja dulu ya. DR ini sama dengan sigma atau jumlah dari I sama dengan 1 sampai N dari X bar dikurangi X. Nah, ini harus dikasih harga mutlak. Harga mutlak itu kita ambil nilai positifnya ya. Dibagi dengan N min 1. Digunakan untuk mencari deviasi rata-rata atau average deviation. Di mana ya X bar itu adalah rata-rata ya. Average value. Dan XI itu adalah value at pada I ya, pada suku ke I. Kalau misalnya pakai sigma kan berarti suku pertama ditambah suku kedua sampai jumlah sukunya. Nah, terus N itu adalah banyaknya nilai atau sum of value ya. Ya udah, seperti itu. Nah, jadi cara ngitungnya seperti ini. Kita lihat nilai selisih antara rata-rata dengan nilai tersebut, gitu ya. Lalu dijumlahkan semua selisihnya dibagi dengan jumlah nilai dikurangi 1. Gimana sih Pak? Ini Pak. Nah, lihat di tabel. Ini lebih gampang kalau kita lihat langsung ke tabelnya. Nah, yang kedua itu kita melihat nilai ininya nih. Harga mutlak X bar dikurangi X. X bar dikurangi X. Kita lihat nih kelas A dulu. Kita tahu kan bahwa X bar untuk kelas A itu adalah 50 ya. Warna biru deh. X bar A dikurangi XI. Nah, kita tahu bahwa nilai rata-rata untuk kelas A itu adalah 50. Nah, 50 dikurangi XI. Nah, ini I-nya itu I yang pertama dulu. I1 berarti ya, berarti 0. 50 dikurangi 0 berapa? 50 dikurangi 0? Halo? 50, Pak. 50 Pak, tetap. Nah, ini 50 ya. Terus yang kedua, 50 dikurangi 10? 40 Pak. 40. 40. Ini 30 ya. Ini 20. Yang ini 10. Yang ini 0. Nah, ini sekarang ini nih. 50 dikurangi 60 berapa? Min 10. Nah, karena yang kita ambil adalah harga mutlak, ya, kita ambil positifnya. Kan harusnya nilainya minus 10 ya. Pakai harga mutlak, jadi kita ambil positifnya. Jadi ini 10 lagi gitu ya. 10, yang ini jadi 20, 30, 40, 50, seperti itu. Nah, lalu kita jumlahkan nih. Jumlahkan semuanya ya. Ini berapa sumnya? Ini semua jumlahin berapa nih? Nah, ini aja dulu yang di sini nih yang dihitung. Ini kan sama ya 50, 50, 150 ya ini ya. 150 nih dari sini sampai sini. Ya udah dikali 2 kan ini kan sama pasti. 300. Jadi 300 ya. Ya, 1. Nah, cara menghitungnya ya udah berarti untuk DR kelas A itu sama dengan ini sigmanya kita udah tahu nih 3 dibagi dengan N-1. Jumlah datanya ada 11. Dikurangi 1. Berarti 300 dibagi 10 berapa? 30. 30. Nah, jadi nilai deviasi rata-rata untuk kelas A itu 30. Kalau kelas B gimana?
Kita hitung dulu ya jumlahnya tadi. Jumlah dari deviasinya. X bar B dikurangi X I. Nah, gimana nih? Ayo, berapa nih? Yang pertama, 0. Semua 0 ya. Kalau 50, karena kan 50 dikurangi 50, 0 semua. Jadi tidak ada selisih antara rata-rata dengan nilainya. Nah, kalau ini berapa? Selisihnya 5. Ini juga 5 juga ya. Ini 15. 15. Ini 5. 15. Kalau dijumlahin berapa? Oh, ini harusnya 40. 8, 9, 10, 11. Sam, berapa nih kalau dijumlahin? 40. 40 ya. 40. Ya udah, berarti deviasi rata-rata untuk kelas B itu 40 dibagi 11 min 1. Berapa dong? Jadinya 4. 4. 4. Untuk kelas C gimana? Kelas 11 min 1 ya. Kelas C. X bar C dikurangi X I. Ayo, berapa tuh? Ini berapa nih? Yang pertama. 50. Ya. Apa nih? 50. 50 ini berapa? 0. 0 ya. 0 ini 50. 50 lagi. Oke, jadi kalau kita jumlahkan berapa? 200, 500, Pak. 300, 400, 500, Pak. 500 ya. 500. Jadi deviasi rata-rata untuk kelas C itu 500 dibagi 10. Berapa dong? 50. Dari sini kita tahu bahwa deviasi rata-rata untuk kelas C itu lebih besar daripada deviasi rata-rata untuk kelas A. Nah, yang kelas A juga lebih besar dibandingkan dengan deviasi rata-rata untuk kelas B. Kita lihat ya, kelas B ini yang paling kecil. Kelas B kan paling kecil dari semuanya ya. Maknanya apa? Kalau misalnya nilai deviasi rata-ratanya kecil, maknanya itu adalah less variation data from average value. Jadi variasi datanya itu sedikit ya terhadap nilai rata-rata. Bisa kita lihat nih di B. Nggak variasi banget gitu kan. Rata-ratanya 50, nilainya juga berkisar di 50 gitu ya. Makanya dia menghasilkan deviasi rata-rata yang sangat rendah gitu. Karena tidak banyak variasi dari nilainya. Gitu ya. Sementara kalau kelas A karena merata gitu ya, ini nilainya lumayan. Biasanya lumayan gitu ya, lumayan tinggi. Karena ada beberapa data yang berbeda dengan nilai rata-rata dan bedanya lumayan jauh gitu ya. Ada yang dekat, ada yang jauh gitu sebarannya. Ini ada yang dekat, ada yang jauh ke kanan. Nah, kalau yang C ini tinggi sekali deviasi rata-ratanya. Apa? Karena hampir semua nilainya itu jauh-jauh ya dari rata-rata. Sangat variatif terhadap rata-rata gitu. Jadi maknanya semakin kecil nilai deviasi rata-rata itu semakin monoton angkanya, monoton terhadap rata-rata. Ingat-ingat ya, jadi monoton terhadap rata-rata. Kalau misalnya numpuknya di sini Pak, gimana Pak? Numpuknya di sini monoton kan? Tapi nggak mungkin ya, pasti rata-ratanya juga di sini nanti akhirnya. Rata-ratanya di sini nanti akhirnya. Jadi intinya semakin kecil nilai deviasi rata-rata berarti semakin monoton
distribusi datanya ya terhadap nilai rata-rata begitu. Kalau misalnya deviasi rata-ratanya tinggi, berarti jumlah atau nilai-nilainya itu semakin variatif, semakin bervariasi terhadap rata-rata. Paham ya makna fisiknya ya? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, makanya ini saya suka ngebedain jarak-jarak nilai antar kelas A, kelas B, kelas C. Misalnya ya, anggaplah kalian ada 2 kelas nih, kelas A dan kelas B. Misalkan kelas A itu punya nilai deviasi rata-rata dan nilai rata-ratanya berbeda gitu ya dengan kelas A. Kelas A dan kelas B berbeda, misalnya begitu. Nah, misalkan anggaplah kelas A itu rata-ratanya anggap 70. Nah, kalau kelas B anggap rata-ratanya 60. Nah, berarti batasnya beda tuh. Batasnya anggaplah nilai 60 untuk kelas A karena rata-ratanya itu 70 ya. Anggap nih kelas A. Ini anggap ya. Ini X bar A misalnya ya. 70, sementara untuk X bar B itu 60 misalnya ya. Nah, ini jadi beda nih patokannya. Anggap 70 ini kalau misalnya di kelas A itu nilainya B nih. Sementara kalau misalnya di kelas B 60 nilainya justru B. Nah, anggap ini ada 1 orang, 60 nih nilainya di kelas A. Nah, kenapa di kelas A mah dapatnya misalnya anggaplah 60 itu jadinya BC gitu ya. Tapi kalau misalnya masuk kelas B mah 60 B, nggak adil dong Pak. Justru itu adil, proporsional ya. Mungkin karena di kelas B saya ngajarnya kurang enak atau kayak misalnya situasi ngajarnya kurang bagus gitu ya, atau fasilitasnya berbeda, bisa jadi seperti itu. Justru adilnya itu nilai rata-ratanya itu disesuaikan dengan ini salah satu nilai misalnya B seperti itu. Beda ya. Sama juga dengan nilai deviasi rata-rata. Kalau misalnya nilai deviasi rata-ratanya untuk kelas A ini ya sangat tinggi sekali misalnya deviasi rata-ratanya. Sementara untuk kelas B ini monoton. Nah, ini juga berdampak ke gap antar nilai. Ya. Gap antar nilai. Misalkan setiap anggaplah untuk kelas A ini ya. Kelas A setiap 10 poin baru ganti nilai gitu. Kelas B 10 poin. Karena deviasi rata-ratanya tinggi. Sementara untuk kelas B ini setiap 5 poin baru ganti nilai, ganti angka. Misalnya kelas B batas atasnya ya 60. Oh, untuk AB-nya jadinya 65 misal seperti. Terus untuk A-nya 70 gitu ya. Ini contoh aja. Tapi kalau kelas A ini beda nih. Untuk AB batasnya 80, untuk A batasnya 90. Karena sangat bervariatif seperti itu. Ya, ini adilnya justru begitu untuk menetapkan nilai. Jadi nggak disamaratakan untuk semua mata kuliah ya, untuk semua dosen nggak bisa seperti itu. Justru jadi nggak adil. Kalau misalnya nilainya itu semuanya hampir semua di bawah 50, rata-ratanya anggaplah 35, anggap seperti itu ya rata-ratanya. Nah, emang iya mau nggak dilulusin semuanya gitu kan? Siapa tahu itu yang salah bukan mahasiswa, yang salah mungkin dosennya yang ngajarnya susah gitu ya, susah dipahami atau jarang masuk atau gimana gitu ya. Sehingga mahasiswanya jadinya kurang ngerti gitu kan, bisa jadi salah dosen. Nah, kalau gitu, kalau misalnya rata-ratanya di bawah 50 ya udah kita tarik nilainya ke belakang. Jadi anggap nilai 35 itu nilainya udah BC misalnya seperti itu. Karena rata-ratanya juga kan 35. Gitulah itu contoh ya. Contoh menerapkan nilai. Oke, paham ya sampai sini ya? Ini deviasi rata-rata. Tapi istilah deviasi rata-rata ini ternyata jarang kita gunakan. Kita lebih sering sebagai engineer, kita lebih sering menggunakan istilah yang kedua. Hampir mirip, maknanya juga sama, tapi cara ngitungnya aja yang beda. Nah, ini yang kedua, yaitu standar deviasi. Sering juga ya kalian dengar ya. Saya udah singgung beberapa kali juga di awal-awal kuliah. Standard deviation. Nah, ini simbolnya sigma.
Nah, begitu. Simbolnya sigma. Saya juga udah pernah jelasin ya ke kalian di awal-awal kuliah. Ada istilah Six Sigma, 6 sigma. Oh, itu udah sedikit kasih mukodimah saya waktu di awal-awal kuliah. Nah, ini adalah istilah untuk parameter variasi atau parameter distribusi data yang paling sering kita gunakan, dan istilah ini juga akan sering muncul ke depannya ya, istilah standar deviasi. Maknanya mirip, cara ngitungnya juga mirip, tapi sedikit beda aja. Standar deviation ini secara perumusan sigma sama dengan, sedikit beda ya, sigma ininya sama, dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini yang berbeda. Jadi kita tidak menggunakan harga mutlak, ya. Kita menggunakan kuadrat untuk mengambil nilai positifnya. Dibagi dengan N-1. Nah, seperti ini ya. Untuk mencari standar deviasi. Nah, mirip-mirip ya. Kalau yang tadi itu kita pakai harga mutlak untuk mengambil selisih antara nilai rata-rata dengan nilai tertentu ya. Kalau ini kita kuadratin gitu. Nah, untuk ngambil positifnya kita kuadratin. Ambillah contoh 1 misalnya ya. Nah, ini sekarang nih kita ngukur X bar dikurangi X I kuadrat. Nah, kita ngukur ininya. Anggaplah satu nilai. Nih yang di sini dulu nih, hitung nih. Nilainya itu 20. Berarti X barnya 50 dikurangi 20 berapa? 50 dikurangi 20? 30, Pak. 30. 30. Kalau dikuadratin jadi 900 gitu ya. Nah, coba yang ini nih sekarang. Yang ini nih, nah yang ini. Nah, X barnya kan 50. 50 dikurangi 70 berapa? 20, Pak. 20. Minus ya, minus 2. Minus 20. Minus 20. Karena dikuadratin, jadinya kan positif-positif juga ya. Iya, Pak. Jadinya kan 400. 400. Gitu. Nah, jadi sama-sama aja sebenarnya. Tapi kita bukan menggunakan metode harga mutlak untuk ambil positifnya. Melainkan kita menggunakan metode kuadrat ya untuk mengambil nilai positifnya. Gitu. Udah, kita lanjutin nih. Untuk ini jadi berapa nih? Yang pertama. Berapa? 50 dikurangi 0. 50 ya. 50 dikuadratin. 250. 250. 500. Masa 250? 2500. 2500 ya. Awas, hati-hati. Nah, ini. Berapa nih yang kedua? Ayo, berapa? 1600. 140 ya. 40 dikuadratin. Lanjut nih. Nah, ini. 420 kuadrat ya. Yang ini 10 kuadrat. Ini 0. Ini 10 kuadrat lagi. Yang ini 900. 1600. 2500. Nah, baru kita jumlahkan nih. Berapa nih jumlahkan? Oke, coba. Ini aja nih yang dihitung. Karena bawahnya sama. Nanti tinggal dikali 2. Rp5.500 bukan? 5.500. Ya Pak, 5.000. Kalau dikali 2 berapa? Kalau dikali 2? 11.000. Plus 1.000. 11. Plus 1.000. Nah, seperti itu. Ya udah kita hitung dulu ya untuk yang kelas A. Nah, jadi di sini saya bisa menghitung sigmanya di bawah aja deh. Sigma untuk kelas A berapa? Akar dari, nah masukin tuh tadi yang udah dijumlahin 11.000 11.000. dibagi 10 ya, ini 11 min 1. Nah, jadi berapa nih? 1.100, Pak.
1.100 diakarin berapa? 33,16 Pak. 33,16. 16. Oke. Sekarang kelas B. Ya, silakan kalian hitung nih. XB ya. XB bar kurangi XI kuadrat. Ini berapa nih? 0. 0 ya, ini semua 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berapa yang ini? 25. 25. Ini? 25. 25. 25. Ini? 225. 15 kuadrat berapa? 22. 225. 22. Ini berapa jumlahnya? 500 Pak. Pas ya 500 ya. Iya. Oke. Lalu kita hitung sigma untuk kelas B. Sigma kelas B. Akar dari 500 dibagi 11 ini 1. Berapa nih? 7, Akar 50. 7,07 ya. Nah, ini kecil banget sigmanya. Sementara terakhir kelas C nih. Kelas C ini X bar C dikurangi X di kuadrat. 50 kuadrat 2.500 ya. Iya, Pak. 2.500, 2.500, 2.500. Ini 0, ini 2.500 lagi ya. Sama-sama 50 nih serisi. Nanti saya absennya terakhir aja ya. Jadi Ya, Pak. biar langsung penutupan. Oke, kalau dijumlahin berapa nih? 25.000. 25.000 Pak. 25.000. 25. Oke. Balik lagi, kita hitung sigma untuk C. Akar dari 25.000 dibagi 10. Apa nih? 50 Pak. 50 pas ya. Ya 50 Pak. 50. Dari sini kan juga sama ya. Bisa kita lihat bahwa sigma untuk C itu pasti paling besar dibandingkan dengan yang B dan yang A dulu. Yang A juga ya. Maknanya sama. Untuk yang ini itu less variation data from average value. Nah, gitu. Nah, kalau yang nilainya yang paling kecil itu paling besar maksud saya, berarti ini high variation. Data from average value. Ini juga sama ya. Ini high variation. Data from average value. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan dicatat dulu ya. Yang tabelnya udah? Yang tabel mau yang tabel atau yang ini dulu? Yang ini dulu aja, Pak. Ya, so.
Nah ya, sambil nyatet ya, saya mau sedikit cerita nih buat kalian. Nah, kalian kan ini kan masih tingkat 2 ya, tingkat 2 awal-awal ya. Masih banyak waktu nih, masih banyak waktu kalian buat memperbanyak bendahara kegiatan. Perbanyak kegiatan-kegiatan, mencari banyak pengalaman ya. Nyoba-nyoba aja ikut organisasi, ikut ke dalam kepanitiaan gitu ya, berperan di dalam kepanitiaan di sana, entah sebagai ya, akuntannya di sana gitu ya, atau sebagai desainer, apalah banyak ya macam-macam kerjaan di dalam organisasi itu. Nah, supaya kalian punya banyak pengalaman di sana. Oh, ini toh kerjaan-kerjaan seperti ini yang ada. Ada yang kalian suka gitu ya, kerjaan tersebut. Ada yang kalian nggak suka, ada yang kalian berbakat banget di sana gitu. Ada kerjaan yang kalian nggak berbakat. Ada juga ternyata kerjaan-kerjaan yang bermanfaat, ada yang enggak bermanfaat, ada yang ngasilin uang, ada yang enggak gitu ya, macam-macam tuh keadaan kerjaan-kerjaan itu. Nah, saya kategorikan nih kerjaan-kerjaan tersebut. Yang pertama ini adalah semua kegiatan yang kalian sukai nih. Semua kegiatan yang kalian sukai, gitu ya, apapun itu. Nah, bisa jadi bermanfaat, bisa jadi tidak, gitu ya, bisa jadi menghasilkan uang, bisa jadi tidak. Ini pokoknya kalian suka aja. Misalnya ya, kalian suka ngitung duit, gitu ya, hitung duit, mainin duit di Excel, gitu ya, ngitung pemasukan, ngitung pengeluaran dan lain-lain. Atau kalian suka main game, misalnya, ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang kalian sukai, gitu. Nah, bentar ya. Ya, selanjutnya itu adalah kegiatan yang kedua nih. Kegiatan-kegiatan yang kalian tuh berbakat di situ. Capable. Sangat berbakat. Bisa jadi suka dan berbakat ya. Itu biasanya begitu. Kalau kalian suka tuh biasanya berbakat. Jadi berbakat ini lebih menonjol dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Biasanya kalau suka itu lebih berbakat. Kayak misalnya suka ya tadi ngitung duit gitu ya, lebih bakat daripada orang lain, lebih teliti gitu. Nah, jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kalian tuh berbakat di situ. Nah, bisa jadi kalian berbakat tapi nggak suka. Ada ya, ada yang begitu. Kalian tuh berbakat tapi sebenarnya nggak terlalu suka. Kayak misalnya kalian itu sebenarnya badannya itu atletis gitu ya. Kalau misalnya diajak lari itu paling cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya disuruh jadi atlet maraton nggak mau ya. Soalnya saya nggak suka-suka banget kok jadi atlet gitu ya. Walaupun badannya atletis. Tapi nggak suka jadi atlet. Nah, itu salah satunya. Jadi ada nih pekerjaan yang kalian berbakat tapi sebenarnya nggak suka. Ada juga pekerjaan yang kalian berbakat dan juga suka. Gitu ya. Ini adalah kategori yang kedua. Nah, mulai nih kalian cari nih pemberdaharaannya. Gitu ya. Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang kalian sukai gitu? Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang kalian tuh berbakat di situ? Mulai nih ya merenung. Kira apa ya? Setiap manusia pasti beda ininya ya. Kegiatan-kegiatan yang mereka suka itu beda. Yang berbakatnya juga pasti setiap orang beda-beda. Gitu. Nah, ada kategori yang ketiga. Ini adalah jenis-jenis kegiatan yang menghasilkan manfaat buat orang lain. Benefit
to others. Nah, menghasilkan manfaat bagi orang lain. Nah, bisa jadi kan kegiatan itu bermanfaat buat orang lain, bisa jadi tidak ya. Misalkan nih, kegiatan yang bermanfaat, kalian suka, kalian berbakat, kalian bisa menghasilkan manfaat dari kerjaan tersebut gitu. Contohnya ya misalnya kalian di teknik mesin nih, engineering. Kalian senang ya, misalnya kalian senang ngitung hal-hal yang berbau kinematika gitu. Hal-hal yang berbau kinematika, mesin, pergerakan, segala macam ya. Kalian gunakan ilmu tersebut menjadi misalkan membangun sebuah perusahaan konsultan di bidang itu gitu ya. Dan bermanfaat, misalkan menciptakan hal-hal yang bermanfaat dari situ, mesin-mesin yang bermanfaat buat anggaplah petani gitu ya, mesin-mesin yang baru gitu. Nah, menghasilkan manfaat. Ada juga loh kalian kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya. Apa misalnya? Kalian suka, kalian berbakat tapi tidak bermanfaat. Ya kayak misalnya main gasing gitu ya. Main gasing misalnya kalian suka, kalian berbakat, tapi kan nggak bermanfaat gitu ya. Nggak ada turnamen dunianya juga ya main gasing misalnya. Atau apalah banyak ya. Main judi gitu. Main judi kan tidak bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, jadi mulai nih, ini kategori yang ketiga. Kalian coba nih cari-cari kegiatan apa ya yang kira-kira bermanfaat buat orang lain gitu ya. Tidak hanya buat kalian sendiri atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Gitu. Nah, ada satu lagi, dan ini juga penting ya, jangan sampai dilupakan. Nah, ini satu lagi itu adalah profitable. Yang tentunya ngasilin duit ya, ngasilin duit. Nah, kalian nanti coba renungi ya, apa sih kegiatan yang empat-empatnya tuh ada. Ada kegiatan tersebut kalian cintai ya, sukai, bisa bermanfaat buat orang lain, kalian berbakat, dan juga ngasilin cuan gitu ya, ngasilin uang gitu. Nggak ada salah satu gitu. Misalnya ya, ada nih lingkup pekerjaan seperti ini. Kalian suka, kalian itu pekerjaannya juga bermanfaat banget gitu ya, berprofit banget, tapi karena kalian kurang berbakat jadinya kurang bisa bersaing sama orang lain seperti itu. Contohnya apa? Ya kerjaan apapun ya. Nih, misalnya jadi karyawan di bidang engineering gitu. Jangan engineering. Kalian kan harusnya masuk teknik mesin harusnya berbakat ya. Nah, kayak kalian misalnya masuk ke pekerjaan yang hubungannya dengan human resource. Human resource itu ngurusin manusia ya. Misalkan kalian kan bakatnya di engineering, tapi kok masuknya ke human resource padahal kalian suka gitu ya ngurusin orang gitu. Terus bermanfaat juga kan ngebantu orang lain. Ada gajinya gede, lumayan gede, tapi kalian nggak berbakat karena bakat kalian di engineering, misalnya seperti itu. Nah, pokoknya kalau misalnya hilang salah satu, itu udah nggak sempurna. Gitu. Nah, misal ini nih, kalian cinta, kalian berbakat, bermanfaat, tapi nggak ada cuannya. Contohnya apa? Ada nggak? Ada yang bisa tahu nggak? Suka, kalian berbakat, bermanfaat, tapi nggak ada cuannya. Nggak ada duitnya di situ. Contoh kegiatannya apa coba? Ada yang bisa kasih contoh? Bingung, Pak. Apa kerjaan yang bermanfaat, tapi nggak ada duitnya? Nggak ada uangnya gitu, tapi bermanfaat. Membantu orang tua. Membantu orang tua mah kadang dikasih uang. Kadang dikasih uang kalau membantu orang tua. Relawan mungkin, Pak. Relawan, nah betul sekali relawan ya. Jadi relawan kalian ngebantu ke pelosok gitu ya, ngebantu ngasih santunan gitu, ngasih bantuan apa dalam bentuk apapun. Relawan. Kalau misalnya jadi pekerjaan utama kalian menjadi relawan setiap hari begitu gitu ya. Ya orang lain dikasih makan tapi diri kalian sendiri nggak dikasih makan kan. Jadi nggak enak ya rasanya. Ya kali-kali boleh tapi jangan dijadikan pekerjaan utama gitu relawan. Sedih juga ya, kita kerja banyak tapi nggak ada yang ngegaji kan sedih juga gitu kan. Nah, makanya perusahaan-perusahaan yang relawan-relawan begitu tuh tetap menerapkan konsep gaji kepada
kepada karyawannya. Jadi dari sumbangan-sumbangan dan lain-lain supaya mereka tetap ini ya, tetap bisa bertahan di sana. Kalau misalnya nggak ada gaji sama sekali, mau aduh nggak betah. Nah, contohnya betul relawan. Nah, sekarang gini, misalnya, nah ini nih. Ini contohnya apa coba? Contohnya apa? Waktunya gimana, Pak? Yang ini nih. Jadi kerjaan itu kalian sukai, kalian cintai, kalian berbakat, ngasilin banyak cuan, tapi tidak bermanfaat. Ngasilin banyak uang, kalian jago, kalian suka, tapi tidak bermanfaat. Apa contohnya? Judi, Pak. Bisnis mungkin? Judi, ya judi. Jadi Itu Pegang tidak togel. bermanfaat. Ya, togel gitu kan. Kalian ahli nih, pokoknya wah memperkirakan tuh ahli banget gitu ya. Ahli banget main judi gitu. Nah, terus bandar narkoba tuh contohnya kan. Slot. Wah, sama kan kayak judi slot. Bandar narkoba, kalian jago nih distribusi, kalian jago sembunyi-sembunyi dari polisi gitu. Kalian suka gitu ya melakukan pekerjaan tersebut. Uangnya juga gede banget, tapi kan tidak bermanfaat. Nah, jadi pincang gitu ya. Nah, makanya kalian usahakan nih, cari dulu semua, kalian karena masih muda, carilah semua pekerjaan-pekerjaan ya, yang meningkatin pengalaman kalian. Dari situ kalian tentuin, kalian kalau misalnya nanti kerja, yang ada keempatnya tuh di bidang apa sih? Nah, ini adalah ikigai. Ya, kesempurnaan dalam pekerjaan gitu ya. Kalau misalnya udah dapat empat-empatnya, kalian tuh insya Allah langgeng di situ. Jadi nggak sempurna lah ya di sana. Kalian misalnya dalam pekerjaan tersebut ada suatu masalah misalnya ya, ada suatu masalah karena udah ada 4 unsur ini, kalian ngelihatnya bukan sebagai masalah tapi sebagai tantangan. Gitu. Sama kalau misalnya ngelihat cewek gitu ya, kalau kalian udah suka semua udah suka gitu ya, kalian cocok gitu ya. Kalau misalnya ngelihat yang jelek-jeleknya juga kan ya dimaklumi gitu ya, tetap cinta gitu walaupun ada jeleknya, ada bagusnya, ada jeleknya. Tapi karena kalian udah suka gitu kan, ngelihatnya itu bukan sebagai hal yang wah gimana ini ya, ini jelek banget. Enggak, tapi kalian menerima dengan lapang dada. Sama kayak gini, kalau misalnya kalian udah dapat pekerjaan nih, kalian ini masuk ke lingkungan ikigai, sempurna. Kalian ngelihat suatu permasalahan bukan sebagai masalah, tapi sebagai tantangan yang nantang ya, challenging. Challenge. Wah, ini tantangan nih. Saya harus bisa untuk menghadapi ini gitu kan. Jadi menarik kalau ada masalah seperti itu. Ya. Nah, jadi usahakan nih buat kalian yang masih muda, ya cobalah banyak-banyak pengalaman dulu ya, banyak-banyak pengalaman. Terus dilihat nih, introspeksi, ini kayak kira-kira yang mana ya? Yang pekerjaan yang ideal buat saya nantinya. Ya, itu ikigai. Saya juga nih kalau dulu waktu pertama lulus, itu sebenarnya nggak langsung pengen jadi dosen, enggak. Tapi saya pertama lulus kuliah itu nyoba-nyoba dulu. Misalkan nyoba di pekerjaan, di salah satu perusahaan besar gitu ya. Saya pernah keterima di Honda di Jakarta waktu itu. Nah, sebagai after sales, jadi semua hal yang berhubungan dengan perawatan sepeda motor, misalnya perawatan mobil, seperti itu ya, dan bagian trainingnya, jadi trainernya, untuk ke setiap operator yang ada. Gitu. Ngajar juga sih mirip-mirip ngajar, tapi ngajar ke operator. Gitu. Nah, karena ya itu dari gaji bagus ya, manfaat juga bagus, bermanfaat. Gitu kan. Capable, iya capable, karena kan lulusan teknik mesin sangat berkaitan erat lah dengan bidang pekerjaannya. Nah, tapi masalahnya saya nggak terlalu suka kerja di sana. Kenapa? Karena lingkungannya ya, di lingkungan di Jakarta, kalau biasa orang Bandung kan sukanya yang adem-adem ya, ke Jakarta ini panas gitu, kayak harus banget pakai AC, kayak wajib banget pakai AC. Jadi kurang betah dengan hiruk-pikuk di Jakarta, bermacet-macet gitu ya. Jadinya udah deh kerja di Bandung aja seperti itu. Dan setelah saya mencoba merenungi diri sendiri, masih mencari jati diri gitu ya. Oh kayaknya saya lebih suka pekerjaan yang sifatnya ngajar gitu ya, membagi ilmu. Akhirnya ya udah jadi dosen aja.
Jadi ketika saya menjadi dosen itu mendapatkan ya keempat unsur tersebut ya, walaupun dari segi gaji sih nggak terlalu besar, tapi ya lumayan lah. Tapi saya suka pekerjaannya, makanya saya milih jadi dosen gitu ya. Seperti itu. Oke, ini untuk yang tabelnya udah dicatat belum? Sudah, Pak. Udah ya. Kalau udah dicatat nih, saya mau nunjukin caranya menghitung ini semua menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel. Nah, untuk penggunaan Excel sebenarnya sangat mudah sekali, sama mudahnya dengan ngitung rata-rata. Ya. Ini saya stop share dulu. Nah, ini saya share screen lagi. Nah, misalkan kalian mau ngitung yang tadi semua ya. Nah, ini kelas A, tadi kelas A itu rata ya, 10, ada yang 2, dari 0 dulu. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, untuk kelas B, tadi 50 ya, 50-nya ada 7 orang. Sisanya ini tadi berapa sih? 45 ya. 45, 55, 35, 6, 5. Terus kelas C. 0, 0, 0, 0, 0, 50, 100, 100, 100, 100. Nah, kalau ngitung rata-rata kan udah bisa ya kalian. Sama dengan, terus tinggal tulis aja average. Average. Nah, lalu kita blok dari atas sampai bawah ya. Nah, ini average-nya untuk kelas A 50. Sama juga ya untuk kelas B dan kelas C sama-sama 50. Nah, untuk ngitung standar deviasi juga sesederhana itu sih, sesederhana ngitung ini, ngitung average. Tinggal ketik STD EVI. Nah, ini ya, STD EVI ini. Silahkan kalian catat. Ini kodenya yang penting tuh, STD-EVI. Pilih yang biasa ya, yang standar nih. Jangan pakai embel-embel yang lain-lain. Lalu kita blok angkanya dari atas sampai bawah seperti biasa. Nah, keluar ya. Sama ya nilainya ya. Sama yang kita hitung tadi. Kelas A, kelas B, kelas C. Sama, Yes. Pak. Sama, Pak. Sama. Ya gitu ya, itu cara menghitung melalui Excel. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Udah nyatetnya belum? Saya sudah, Pak. Udah. Oke. Saya absen dulu ya. Ini untuk materi perkuliahan sih saya cukupkan sampai di sini. Jadi minggu depan insya Allah kita masuk ke materi yang baru ya tentang probabilitas. Gitu. Saya absen dulu ya.